Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdan Sabili, angkatan 32, kelompok 4, yang mana pada kali ini akan memberikan presentasi tentang Muhammad Natsir, role model tokoh berakhlak, yang mana ini merupakan tugas individu tentang tokoh panutan. Hidup bukan untuk diri sendiri, akan tetapi untuk kebenaran dan untuk umat manusia. Kalimat ini diucapkan oleh Muhammad Natsir, tokoh besar Indonesia yang sepanjang hidupnya memperjuangkan kemerdekaan, persatuan, dan nilai-nilai Islam dalam bingkai kebangsaan. Untuk selanjutnya, yaitu tentang biografi M. Natsir. Muhammad Natsir lahir pada 17 Juli 1908 di Sumatera Barat. Ia merupakan tokoh utama dalam pendirian Partai Masyumi dan menjadi Perdana Menteri Indonesia kelima pada tahun 1950. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah berhasil menyatukan kembali wilayah Indonesia melalui NKRI setelah melalui usulan Mosi Integral Natsir. Meskipun sempat mengalami pemenjaraan di masa Orde Lama, semangat perjuangan tidak pernah surut. Ia wafat pada 6 Februari 1993 di Jakarta dan dikenang sebagai tokoh Islam modern, nasionalis sejati, serta pejuang yang tak kenal lelah. Tokoh besar Indonesia yang sepanjang hidupnya memperjuangkan kemerdekaan, persatuan, dan nilai-nilai Islam dalam bingkai kebangsaan. Keteladanannya adalah cerminan nyata dari nilai-nilai berakhlak ASN, nilai dasar yang wajib dipegang oleh setiap pelayan publik di negeri ini, yaitu nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 1. Berorientasi pelayanan. Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia kelima yang memimpin negara di masa sulit pasca agresi militer Belanda. Melalui ide briliannya, Mosi Integral Natsir, Indonesia kembali menjadi satu kesatuan yang utuh setelah terpecah belah dalam bentuk negara federal buatan Belanda. Ia tidak mengejar jabatan, tapi mengabadikan dirinya untuk menyatukan bangsa. 2. Akuntabel. Dalam setiap keputusan dan perjuangan, Natsir selalu mempertimbangkan akhlak, moral, dan kepentingan umum. Ia dikenal jujur, tidak silau oleh kekuasaan, dan teguh pada prinsip. Meskipun itu berarti harus mundur dari jabatan, ia adalah pemimpin yang siap bertanggung jawab atas kebijakan dan sikapnya, bahkan ketika harus menanggung konsekuensi politik. 3. Kompeten. Muhammad Natsir bukan hanya tokoh politik, tapi juga intelektual Islam kelas dunia. Karya tulis dan pidatonya menunjukkan pemikiran yang tajam, logis, dan penuh kedalaman ilmu. Ia juga dikenal sebagai pendiri Partai Masyumi dan pendidik yang memajukan pendidikan Islam modern di Indonesia. 4. Harmonis. Natsir selalu mengedepankan dialog dan toleransi. Meskipun memperjuangkan nilai-nilai Islam, ia tidak pernah bersikap eksklusif. Ia menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh lintas agama dan lintas ideologi. Sikap yang tegas menjadikannya pribadi yang dihormati oleh lawan maupun kawan. 5. Loyal. Muhammad Natsir ketika dipenjara dan dibatasi geraknya oleh rejim Orde Lama, ia tak pernah mengkhianati Indonesia, bahkan ketika hak-haknya dicabut, ia tak pernah membenci negara, melainkan terus mendoakan bangsanya agar bangkit. Selanjutnya yang keenam, yaitu adaptif. Dari masa kolonial, kemerdekaan hingga era awal republik, ia mampu menyesuaikan cara perjuangannya tanpa kehilangan prinsip. Saat tidak lagi menjabat jabatan politik, ia beralih fokus ke pendidikan, dakwah, dan pemikiran. Baginya, perjuangan bisa berubah bentuk tapi tidak boleh hilang makna. Terakhir, ketujuh, kolaboratif. Dalam memperjuangkan Mosi Integral Natsir menggalang dukungan dari berbagai fraksi dan kelompok. Ia tidak memaksakan kehendak, tetapi merangkul semua pihak untuk meyakinkan bahwa Indonesia lebih kuat jika bersatu. Semangat kolaboratif ini pula yang membuatnya dihormati sebagai pemersatu, bukan sekedar politisi.
Muhammad Natsir telah menunjukkan bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya semboyan ASN zaman sekarang, tapi sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa sejak dulu. Kini nama Muhammad Natsir mungkin tak selalu terdengar dalam buku pelajaran, namun keteladanannya hidup dalam semangat setiap pelayan negara yang bekerja dengan hati, ilmu, dan amal. Sebagai ASN, mari kita warisi semangat beliau, melayani bukan hanya mencari posisi, berjuang bukan hanya menjalankan rutinitas, dan bekerja untuk Indonesia yang satu, kuat, dan bermartabat. Sekian presentasi saya tentang tokoh panutan yaitu Muhammad Natsir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.